Najwa? Tasbih yang balagohnya terjadi pada kalimat. Tasbih yang terjadi pada kalimat dan berbentuk gambaran, ya. Gambaran yang ada pada musyabah sama dengan gambaran yang ada pada musyabah bih. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang tasbih sarih, ya. Tasbih sarih, Aliza, yaitu membicarakan tentang arkan dan aksam. Ya, jangan lupa Aliza, bisa kalau tentang aksam itu apa yang dibicarakan? Aksam ya Fiska? Jenisnya ada tasbih mursal, ada tasbih muakkad, mufassal, ada tasbih baligh. Ya, dan tasbih mujmal ya. Itu Iya. ya. Nah, itu mudah-mudahan sudah siap untuk diuji. Terakhir tamsil. Coba tamsil sudah semuanya kita bahas ya. Pak Diva? Mana Diva tadi? Iya, Diva. Prof. Sudah semua? Diva wajahnya tidak kelihatan. Diva sudah sampai terakhir. Diva, coba lihat. Coba buka ya yang terakhir deh. Coba buka yang terakhir. Kalau takut tidak nyambung nanti. Buka PPT terakhir. Kalau oke, udah kita lanjut ke yang baru. Sudah definisinya juga ya sudah ya. Latihan sudah? Sudah Semua. Sudah. Latihan sampai nomor 6 itu orang yang bingung itu akan selalu ditarik pendapat ini pendapat itu sudah ya? Rombongan ambing ya. Ya, udah. Sudah. Ya, ini untuk penutupnya. Ya. Kita langsung saja sekarang ke tasbih dimni berarti ya. Sebentar. Nah, dimni. Ya. Ditutup dulu ya. Nanti langsung ke sini. Untuk perkenalan dulu. Oke. Simak baik-baik. Tasbih dimni yang akan Ibu jelaskan sebentar lagi termasuk sulit. Ibu, sulit, susah. Jadi kalau Ibu bilangin berarti antum siap-siap untuk belajar dengan serius. Kemarin kita belajar tentang tasbih tamsil. Artinya apa gerangan? Terjadi pada kalimat, oke. Maksudnya apa? Siapa bisa? Lagi dengan kalimat lain? Gambaran yang ada pada musyabah bih, gambaran yang ada pada musyabah sama dengan gambaran yang ada pada musyabah bih. Ingat? Contohnya apa gerangan? Contohnya gadis yang bercadar itu, gambaran gadis yang bercadar itu sama dengan gambaran matahari yang tertutup awan tipis. Sama-sama kelihatan samar-samar tapi kelihatan indah cantiknya. Apalagi motorbot yang berlari kencang. Nah, gambaran mana musyabahnya? Gambaran motorbot yang berlari kencang yang di belakangnya meninggalkan riak-riak putih sama dengan gambaran pengantin, masih ingat? Pengantin barat yang memakai selayar atau baju pengantin yang putih, ya. Nah, tuh. Apalagi kemarin? Ilmuwan, Ustazah. Ilmuwan. Ya. Ilmuwan itu kalau berada di tengah-tengah orang yang tidak tahu bahwa dia itu berilmu, bagaikan Al-Quran di rumah orang kafir. Tuh, gambaran dua-duanya. Cukup paham. Sekarang bagaimana pula yang dimaksud dengan tasbih dimni? Kalau tamsil gambaran, nanti udah tahu. Kalau dimni itu bayangan. Maksudnya dia tidak terlihat seperti gambaran. Kita tahu bahwa itu kalimat tasbih hanya dirasakan, dibayangkan. Dimni namanya. Ya. Ini adanya pada wacana. Kalau terjadi pada puisi harus diwacanakan, harus dijadikan dialog, baru kita bisa paham. Ya.
Contohnya, bagiku yang terbaik. Nah, dengarkan baik-baik. Kalimatnya jangan terpotong-potong. Bagiku yang terbaik itu adalah bila kau tunda pemberianmu kepadaku. Paham enggak? Itu jarang. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau meminta langsung ingin diberi. Itu umum itu. Kalau minta sumbangan, kalau minta donatur, kalau minta itu ingin cepat diberi. Tapi bagi udah serius nih semua nih. Tapi bagi si aku yang dalam puisi ini, dia bilang, bagiku yang terbaik tuh kau tunda pemberianmu padaku. Ya. Jadi artinya ada unsur ketidakmungkinan ada orang seperti itu. Nah, mengapa alasannya? Lalu dimungkinkan oleh musyabah bihnya. Apa musyabah bihnya? Ya, kalau yang cepat itu adalah awan putih. Ya, awan putih gimana? Awan putih itu sedikit apa? Sedikit hujannya, sedikit Kandungan. Ya, jadi itu. Jadi ketidakmungkinan orang meminta lambat itu dimungkinkan dengan adanya musyabah bih ini. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Ya semua orang ingin cepat-cepat diberi. Nah, enggak, ini yang saksi aku ini lain nih orangnya, aneh nih, tapi nyata. Kenapa anehnya? Dia enggak mau diberi cepat-cepat. Ya kenapa ya kira-kira? Oh, ketemu di jawabannya di musyabah bih. Bukankah kalau cepat-cepat itu awan putih, bagaikan awan putih yang sedikit airnya, berarti sedikit sumbangannya, sedikit pemberiannya. Ya. Nah, pasti samar-samar, belum 100% connect ya. Tapi yang melihatkan wajahnya saya hargai, karena yang tidak melihat itu saya belum tentu dia mendengar atau tidak. Contoh yang berikut ini, ini ada nggak orang yang putus asa menerima pemberian orang lain karena sudah lama dia tidak merasakan pemberian itu, ya, sehingga dia bicara begini, tidak mungkin dia memberiku. Contohnya begini, seorang rektor, ini saya bercerita nih, cerita ya, seorang rektor mau memberikan THR kepada bawahannya, paham ya sampai sini ya, paham ya? Nah, biasanya dia mengasih yang ditinggi-tinggi dulu. Kalau dia rektor WR1, WR2, WR3, selesai itu dikasih ke dekan, dekan 1, dekan 2, dekan 3, begitulah. Baru THR yang terkecil diberikan kepada office boy atau misalnya tukang sapu, tukang cleaning service dan lain-lain. Nah, saya mau kasih nama orang yang terendah itu, saya kasih nama misalnya Minah ya, Minah. Ada nggak Minah di sini? Tidak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Prof. Nah, si Minah ini suatu hari melamun nih, menjelang besok mau lebaran nih, ya seminggu lagi lah mau lebaran. Ngelamun. Lalu saya tanya, Minah, kenapa kamu melamun? Ini THR mau turun, kata saya ya. Paham ya ceritanya ya? Ini pakai cerita nih, kalau nggak bisa. Nah, kata si Aminah itu, mana mungkin, tidak pernah aku dapat THR, kecuali udah sedikit sekali, tidak mungkin. Saya katakan, hei Minah, yang sekarang ini Karim loh rektor kita, Karim, bukan Ghaniyun. Karim, apa arti Karim? Tahu tak arti Karim? Tahu arti Karim? Mal farqu baina Karim wa Ghaniyun. Apa beda orang dermawan dengan orang kaya? Karim itu dermawan ya, Ghaniyun kaya. Apa beda? Ini filsafat ya. Apa beda orang dermawan dengan orang kaya? Ayo, 1, 2, 3. Orang kaya belum tentu dermawan, Prof. Iya.
Orang dermawan walaupun tidak punya banyak harta, tapi dia pasti Ya. usahain buat berbagi. Jadi kata kuncinya berbagi. Orang karim pasti berbagi apa yang ada padanya. Separuh dibagi 2, kalau berempat bagi 4. Ya itu karim. Kalau ghaniyun, orang kaya, tapi belum tentu memberi. Jadi kesimpulannya begini, ukurannya memberi ya. Berarti orang kaya belum tentu dia memberi. Jadi bagi sastrawan ini, orang kaya yang tidak mau memberi adalah orang miskin. Ya, orang dermawan tapi selalu memberi, dia adalah orang kaya. Walaupun dalam kehidupan lahiriahnya itu dia miskin, tapi dia kaya karena dia mampu memberi. Orang kaya itu sebanyak apapun artinya tidak sanggup memberi ya. Kalau dia tidak mau memberi berarti dia tidak sanggup. Orang tidak memberi berarti miskin. Nah, ini intermezzonya. Apa namanya? Lalu rektor yang sekarang ini siapa namanya tadi? Minah ya? Nah, rektor yang sekarang ini karim loh Minah, bukan ghaniyun. Lalu Minah, tidak mungkin. Udah 10 tahun saya bertugas di sini, tidak pernah saya dapat THR. Iya ya, jangan kau ingkari ya Minah, ini yang karim. Tidak percaya juga Minah ini, lalu didatangkanlah musyabah bihnya. Oke, nah ini kata kuncinya. Dibuatlah musyabah bihnya. Apa musyabah bihnya? Hei Minah, lihat itu banjir. Banjir itu bermusuhan dengan tempat yang tinggi. Dia selalu mencari orang yang paling rendah. Ya kan, banjir. Kalau ada banjir kiriman dari Bogor, siapa yang dicarinya duluan? Hah? Jakarta. Yang paling rendah rumah saya di Kelapa Gading ini kan banjir ya. Rumah saya. Dia tidak mampir di Bogor, tidak mampir di Depok, tidak mampir di mana yang tinggi-tinggi. Jadi orang karim itu Minah, kamu jangan salah sangka dia musuhan dengan yang tinggi. Dia tidak akan kasih pembantu rektor, tidak akan kasih dekan. Pasti kamu yang dicarinya lebih dulu. Kesimpulan, yang tidak mungkin tadi, yang pada bait pertama tadi, tidak mungkin dia menerima pemberian, dimungkinkan dengan adanya gambaran yaitu banjir. Paham? Banjir itu tidak akan mengasihi orang yang sudah berada, tidak akan mengasihi orang yang sudah kaya, tidak akan mengasihi orang pejabat. Dia pasti mencari yang terendah. Itu karim. Nah, baru di situ Minah ini merasa ada harapan gitu. Apa yang bisa Antum simpulkan dengan ngomongan saya? Tasbih dimni ialah menolak musyabah. Ya. Musyabah bihnya menolak musyabah penggambaran. Iya. Yang tidak mungkin pada musyabah dimungkinkan oleh musyabah bih. Ya, tadi tidak mungkin dia mendapatkan ini. Nah, dimungkinkan dengan adanya musyabah bih, yang tidak mungkin tadi jadi mungkin. Si Minah yang merasa tidak mungkin dapat THR, dengan ada gambaran banjir musuhan dengan tempat yang tinggi, jadi hidup harapannya sehingga dia ini mendapat gambaran. Jadi mana musyabahnya? Kita tidak mengatakan seperti tamsil. Musyabahnya adalah rektor, musyabah bihnya adalah si Minah, bukan. Tapi keadaan Minah yang tadi menolak bahwa dia akan bisa diberi, lalu dimungkinkan, rupanya si karim itu memberikan orang yang paling sederhana, yang paling murah. Itu satu. Pasti belum paham juga. Ya kan Farah? Farah belum paham ya Farah. Oh jadi hilang dia. Nggak, Prof, itu kameranya. Ya, jadi belum paham. Saya datangkan satu lagi, mudah-mudahan paham. Paham ya? Bintang paramita. Ini mau cari kosan di Jalan Pemuda ya. Cari kos. Biasanya anak muslimah ini kalau cari kos, apa yang pertama dia cari dulu? Kamar mandi. Ya, rumah. Dengan siapa dia berteman ya? Baik apa tidak? Berjilbab apa tidak? Ya. Kemudian juga
yang punya rumahnya baik apa tidak, jutek, kasar atau segala macam ya dia. Tapi si bintang itu umum kan? Umum. Kalau jadi kos kan seperti itu. Ya, Dwina. Ya enggak? Iya, sudah. Ya, kebetulan enggak punya kos ya. Jadi dia sama orang tua ya. Nah, biasanya kalau nyari seperti itu. Siapa yang ngekos di sini? Bintang. Nah, bintang. Oh, ya kebetulan bintang jadi kos. Nah, waktu nyari itu pasti gitu tuh. Tapi bintang ini, saya bintang aja ya. Nyari kosnya yang bertentangan dengan pendapat umum. Pendapat umum bagaimana tadi? Cari anak kos yang baik, kamar-kamar yang baik, ya, orang serumah yang baik, majikan yang baik, ya. Tapi bintangnya enggak. Dia berani tinggal sama orang yang kurang berperilaku baik, kurang apa namanya ya, perempuan-perempuan yang enggak ini perempuan. Lalu ibunya kira-kira gimana? Ini contoh aja. Kira-kira ibunya mana? Marah. Dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata apa? Bintang, cari yang lain. Jangan di situ. Ibu nggak suka di situ. Udah terjadi pertengkaran, tapi bintang tetap bertahan di sana. Mengapa? Karena ibunya merasa tidak mungkin bintang ini tidak terpengaruh oleh kelakuan yang jahat. Ya enggak? Karena umumnya peribahasa mengatakan apa, Imad? Berteman dengan tukang minyak tanah, bau minyak tanah. Berteman dengan tukang parfum, bau parfum. Berteman dengan teman main gitar, paling tidak pegang senar gitar bisa. Ya, nah, jadi begitu kuatnya pengaruh lingkungan. Sehingga wajar ibunya khawatir. Tapi bintang ini bersikukuh. Lalu didatangkannya dengan satu gaya bahasa saja, satu musabahbih saja, dia jadi orang jadi, oh ya mengangguk. Apa musabahbihnya? Bu, tenang Bu, aku bukan mereka sekalipun siang malam tinggal bersama mereka, makan bersama, ke pasar bersama, tapi aku bukan mereka. Nggak mungkin bintang, nggak mungkin. Ibu nggak bangun. Bu, lihat, emas itu adanya di mana Bu? Emas tahu emas ya? Emas itu adanya di tanah. Ibu lihat nggak tanah jadi emas atau emas jadi tanah? Itu musabahbihnya. Jadi mendatangkan musabahbihnya sehingga ibunya jadi percaya. Ternyata bintang ini kira-kira karakternya bagaimana? Pribadinya gimana? Adalah orang yang kuat pendiriannya. Sekalipun tinggal dengan orang yang nggak baik, dia tetap baik. Sehingga dia berani mengatakan, memberikan gambaran emas itu adanya di tanah. Oh, antum punya gambaran yang lain yang senada, silakan. Enggak Bu, enggak apa-apa. Ikan, lihat aja ikan di laut Bu, enggak terpengaruh oleh asinnya air. Ikan di laut enggak terpengaruh oleh asinnya air laut. Sehingga kalau mau masak harus digarami dulu. Ini namanya tasbih dimni. Mana musabahnya? Musabahnya tidak mungkinnya si bintang ini terpengaruh dengan lingkungannya. Lalu dimungkinkan oleh musabahbihnya, yaitu apa? Yaitu tidak mungkinnya emas itu bisa jadi tanah sekalipun bertahun-tahun hidup di dalam tanah. Agak sulit ya. Kalau saya katakan sulit, antum mau lari apa mau mendekat? Dekat ya. Semakin sulit pelajaran itu, semakin didekati, jangan semakin dijauhi. Ya, karena antum terikat dengan nilai ya. Kalau antum nggak lulus ya, jangan-jangan gara-gara kaburnya antum nggak bisa menjawab. Jangan. Dekatin terus. Nah, gitulah. Ada pertanyaan? Jadi kesimpulan pertama gini, ketidakmungkinan pada musabahbih dimungkinkan oleh musabah. Cara menguraikannya juga berbeda. Kalau tamsil, gambaran bla 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 sama dengan gambaran ini. Kalau dimni, katanya keadaan, hal. Kalau saya Arabkan nanti antum nggak paham lagi ya. Halu, siapa tadi?
Ya. Siapa tadi? Kok enggak ada hilang namanya? Halu. Bintang. Hah? Atau mental keluar? Bintang, Prof. Mana bintangnya? Tidak ada di saya. Hadir, Prof. Ya. Nah, apa tadi ya? Keadaan bintang yang tidak terpengaruh oleh lingkungan seburuk apapun. Kalau yang baik udah positifnya. Nah, musyabah bihnya mana? Keadaan emas yang berada di dalam tanah yang kotor tapi tetap menjadi berharga, menjadi tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Berarti tasbih dimni ini musyabah dan musyabah bihnya tersembunyi ya, Prof? Tersembunyi bisa dijelaskan melalui apresiasi, melalui interogasi. Kalimat itu diinterogasi. Kenapa begini? Coba begini. Interogasinya itu dengan perasaan, namanya dimni. Dimni itu dhamana, itu bayangan. Dibayangkan, direnungkan, baru terasa ada suatu penggambaran. Tapi kalau tamsil jelas kelihatannya. Kelihatannya itu seperti tadi yang saya katakan tadi, gadis yang pakai cadar itu kecuali wajahnya tidak terlihat kecuali sedikit bagaikan matahari yang tertutup dengan awan-awan yang tercabik-cabik gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada gambarannya. Ya, betul. Udah terjawab kira-kira? Syukur, Prof. Nah, ya, jadi cara menjawabnya kalau antum belum punya kosakata yang banyak cukup membedakan antara gambaran atau keadaan. Kalau tamsil keadaan gambaran ini sama dengan gambaran ini. Kalau kalau dimni keadaan yang tidak mungkin di dalam musyabah ini dimungkinkan oleh musyabah bih. Contohnya gini lagi nih. Contohnya. Kadang-kadang pemuda itu beruban. Nah, itu uban aja jadi puisi juga di ini. Kadang-kadang pemuda itu beruban. Jangan heran. Kata jangan heran merupakan kata kunci untuk membahasnya. Mengapa harus jangan heran? Karena umumnya heran. Umumnya heran. Ya, kalau ada kata jangan atau kata apa itu berarti jangan pergi, berarti orang itu mau pergi. Jangan menangis, berarti dia mau menangis, ya. Jangan heran, berarti orang heran. Kadang-kadang pemuda itu beruban, jangan heran. Nah, lalu diinterogasi, kenapa jangan heran? Coba jawab. Kenapa jangan heran? Karena rata-rata orang heran kalau pemuda itu beruban. Ya, ya Aji, kamu udah beruban ya, udah tua kamu ya. Nah, kan sedih kan dia? Dia rata-rata orang heran. Kalau orang tua beruban tidak heran. Nah, tapi jangan heran. Lalu kalau kita tetap heran, lalu didatangkanlah musyabah bihnya. Lihat saja, sari bunga itu warnanya apa? Sari bunga warnanya apa? Putih. Adanya di kelopak bunga yang muda apa kelopak bunga yang tua? Kelopak bunga yang muda. Tidak ada di kelopak bunga yang tua. Nah, ya. Tidak apa-apa, sulit pun nanti akan kita, kalau paham konsep dulu nanti, ya seminggu atau 2 minggu lagi lah kita bedah dia ayat-ayat Al-Quran, yang mana yang dimni, mana yang tamsil. Ya, kalau ini apa kira-kira? Tapi saya lupa, hadis apa ayat ya? Orang yang beramal itu akan dibalas 7 tangkai padi. Lupa ya? Saya lupa juga. Nanti kita cari deh. Ada pertanyaan dulu? Baru Aji? Siapa lagi nanya? Tidak ada? Ya, mungkin. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Imadul Hamdi. Iya, berarti dalam bentuk tasbih dimni ini kalimatnya panjang ya, Prof? Ya, kalimatnya panjang, tapi sama tapi berbeda dengan tamsil. Persamaannya itu sama-sama terjadi pada jumlah.
Yang terjadi pada kata adalah tasbih sarih yang kemarin. Anta kasyamsi, anta kalbadri. Kalau dimni dan tamsil persamaannya di mana? Persamaannya adalah sama-sama pada jumlah. Jumlah yang pertama musyabah, jumlah yang kedua musyabah bi. Nah kalau sama apa bedanya? Bedanya kalau ditamsil gambarannya sama dengan gambaran musyabah bi. Kalau pada dimni keadaan tidak mungkinnya dimungkinkan oleh musyabah bi. Kalau keadaannya sudah mungkin dipastikan atau dikuatkan oleh musyabah bi. Ya, memperkuatnya. Ya. Nah, kalau ini gambaran ya. Pak Badu itu, saya namanya Pak Badu ya. Sudah susah payah mencari kehidupan, tapi hidupnya tetap susah. Dibeli pangan tidak cukup untuk makan, dibeli sayur tidak ada ikan, dibeli ikan tidak ada cabenya. Begitulah sehari-hari hidup bapak tua itu. Tak ubahnya bagaikan, saya cari gambaran lagi. Tak ubahnya bagaikan menjahit baju lapuk atau baju yang usang. Bagaimana menjahit baju lapuk dan usang? Antum harus kenal pula dulu. Kalau baju antum baru-baru semua, antum nggak tahu tuh. Baju lapuk atau usang, bila robek di satu, lalu dijahit, itu bagus, robek lagi yang lain. Dijahit lagi, robek lagi yang lain. Begitulah kehidupan bapak itu. Bagaikan hidupnya yang tidak mencukupi untuk sehari-hari, bagaikan menjahit baju usang. Beli SPP, bayar SPP anak, tidak ada untuk bayar kontrakan. Bayar kontrakan, tidak ada untuk di dapur. Begitulah terus menerus. Nah, dia adanya di dalam wacana gitu. Bagaikan menjahit baju yang usang. Gitu. Nah, rasanya kalau antum banyak membaca karya-karya sastra itu akan cepat ya paham tentang ini. Tapi kalau keadaan tadi tidak mungkin. Ada kata tidak mungkin pada musyabah. Tidak mungkin siapa tadi? Tidak terpengaruh. Tidak mungkin siapa tadi? Bintang, Prof. Bintang, iya. Tidak mungkin bintang itu tidak terpengaruh. Karena teori mengatakan yang tadi berteman dengan tukang minyak, bawa minyak dengan parfum, bawa parfum, tidak mungkin. Nah, kata tidak mungkin itu dibantah oleh musyabahnya. Apa musyabahnya? Emas dengan tanah gimana? Nggak terpengaruh kan? Padahal tanah lebih banyak dari emas. Tempat dia tinggal, tempat si emas itu tinggal kan lebih banyak tanah daripada ini. Tapi tidak pernah jadi tidak mungkin pada musyabah, dimungkinkan oleh musyabah. Nah, ya ada unsur ketidakmungkinan itu yang dicari dulu. Tidak mungkin pemuda itu berubah, dimungkinkan oleh gambaran yang lain yaitu bunga. Sari bunga ada nanti ini. Ya, ada nanti contoh-contohnya bahasa Arab ya. Ada lagi ya, bagiku yang baik itu kau lambatkan pemberianmu padaku. Itu tidak ada kalimat permintaan apa ya. Bagiku yang baik adalah, kalau boleh milih nih, bagiku yang baik adalah kau tunda pemberianmu padaku. Lalu kita bertanya, mengapa aku ngomong begini? Kira-kira apa yang berlaku di umum sehingga ditolak nanti? Apa? Oh ternyata rata-rata manusia itu kalau minta sesuatu ingin diberi saat itu juga. Rata-rata. Tapi aku enggak, aku biar ditunda dulu. Apa makna di balik itu? Apa rahasia di balik itu? Oh, dia mendatangkan dengan musyabah bi. Ya, bukankah awan yang cepat jalannya itu adalah awan putih? Bagaimana awan putih? Kosong hujan, kosong airnya. Jalannya cepat tapi kosong airnya. Artinya dikit pemberiannya. Jadi kalau antum minta sumbangan ke dosen, ya tinggal aja dulu apa namanya brosurnya itu. Besok aja Pak, jangan minta besok. Kalau diminta besok saat itu juga, tentu berapa ada yang di kantongnya. Dapat 50, dapat 2. Ya, jadi
seorang balaghah itu paham. Kalau ada peminta, bukan peminta. Kalau ada yang untuk meminta bantuan kapan-kapan aja deh Pak, itu mempunyai makna ya. Tidak usah buru-buru Pak, kapan-kapan aja. Bagi ahli balaghah, kapan-kapan saja itu mempunyai makna. Tidak buru-buru. Ya. Cukup? Cukup untuk pengantar? Ya. Ketidakmungkinan pada musyabah dimungkinkan oleh musyabah bih. Yang sudah mungkin di musyabah dikuatkan oleh musyabah bih. Jadi bukan gambaran. Bagaimana Farah? Kok sudah pegang-pegang kepala, pusing Farah? Hah? Ya? Ya? Sudah? Ada lagi? Bertanya bukan tanda bodoh ya, bertanya itu tanda kreatif, tanda kritis ya. Tidak ada? Kalau udah buka PPT saya tidak bisa melihat antum nih kalau menjelaskan yang tidak paham. Tadi ada pertanyaan, saya sampaikan aja langsung. Bagaimana dengan ada tasbih dan wajib sibih? Itu sama dengan yang dulu. Boleh ditulis, boleh tidak. Ya, boleh ditulis, boleh tidak. Kata mislu ka'anna itu boleh ditulis. Ya, ketidakmungkinan ketidakmungkinan bintang itu terpengaruh oleh orang lain, itu kan ketidakmungkinan itu. Nah, digambarkan dengan emas dan tanah tadi. Ya. Ya, jadi saya katakan di dalam ini ya memang dimni lebih sulit daripada tamsil. Tamsil itu gambaran. Nun hilal di langit biru bagaikan nun perak di kanvas biru. Itu apa? Itu apa? Dimni apa tamsil? Tamsil. Tamsil bisa dipotret, bisa difoto. Tamsil bisa dilihat di mata kita, tidak dirasakan. Baiklah, kita masuk ke ini karena waktu kita cepat ini. Mudah-mudahan minimal udah 60% ya bisa dipahami sehingga contoh-contoh yang akan saya berikan gampang ditangkap. Mana yang tidak mungkinnya, mana musyabah bihnya. Ya, silakan. Siapa yang membuka PPT-nya silakan. Nah, nih. Ini. Coba lihat contoh pertama. La tunkiri atalal karim minal ghina. Fasailu harbun lil makanil alim. Kita interogasi kalimat pertama dulu. La tunkiri la apa? La nafi apa la nahi? La nahi. La nahi. Kalau la nafi tentu la tunkirina ya, la tunkirina. Ini la tunkiri. Jadi la nafi. Pertanyaan kedua. Yang dilarang perempuan apa laki-laki? Perempuan. Kalau laki-laki berarti Tunkir. La tunkir. Nah, kalau latun kiri kita kasih nama karena puisi ini kan abstrak ya. Pura-puranya kita kasih nama si Tuti. Tidak ada kan Tuti di kelas ini? Tidak ada ya Tuti. Kita kasih ini supaya lebih paham kalimatnya. Hei Tuti, jangan kau ingkari pemberian orang yang dermawan itu, ya sebagai dari hartanya. Jangan engkau. Mengapa si penyair atau si penutur mengatakan jangan engkau ingkari? Berarti apa, Fiska? Berarti apa? Berarti dia suka ingkar. Berarti dia suka putus asa mengingkari. Tidak mungkin saya dapat pemberian. Sudah taruh putus asa, tidak mungkin. Tapi aku datang ngomong jangan engkau ingkari.
Kira-kira siapa namanya tadi, Tuti ya? Tuti itu apakah percaya? Enggak, karena begitu sudah memfosil di hatinya itu kata-kata tidak mungkin. Karena bertahun-tahun dia tidak pernah dapat hadiah dari orang-orang yang memimpinnya. Tapi tiba-tiba katakan ini. Tetap dia tidak percaya. Lalu si penyair tadi mengatakan, atau si aku mengatakan, banjir itu musuhan dengan tempat yang tinggi. Banjir itu harbun, perang, musuh dengan tempat yang tinggi. Nah, apa pula artinya itu? Si Tuti yang tadi yang putus asa dapat pemberian dari orang dermawan, ini karim. Antum juga harus tahu arti karim. Ma makna karim? Orang yang mulia. Dermawan. Orang mulia atau dermawan ya, dalam kalimat ini konteksnya orang yang dermawan. Apa arti dermawan? Suka berbagi. Suka berbagi. Mal farqu baina dermawan dan kaya dalam kalimat ini. Ini ghani ya, bukan bukan orang kaya, tapi kekayaan. Apa beda orang dermawan dengan orang kaya? Menurut ukuran filsafat seni, menurut ukuran sastra ini. Kalau menurut ilmiah, menurut orang umum, orang kaya adalah punya mobil mewah, rumah mewah, semua mewah, itu orang kaya. Ya. Nah. Tapi apakah semua orang kaya itu memberi? Tidak. Tidak. Berarti orang kaya di mata orang ini, mata sastrawan ini, orang kaya tidak mau memberi adalah orang miskin. Nah, orang dermawan pasti memberi. Walaupun dia punya 100 perak, pasti berbagi 50-50 dengan temannya. Berarti orang dermawan pasti kaya. Pusing ya? Orang dermawan pasti kaya, orang kaya belum tentu dermawan. Ya, jadi tidak miskin harta di sini adalah memberi. Nah, udah kita tinggalkan itu dulu. Berarti ya Tuti, yang sekarang ini rektor kita, kalau rektor lah dia ya dalam misal situ, rektor kita sekarang ini Karim. Jadi kalau Karim gimana? Ya ibarat banjir. Kalau ibarat banjir bagaimana? Musuhan dari tempat yang tinggi. Kalau selama ini gimana? Rektor itu kalau mau beri hadiah selama ini diberinya dulu yang tinggi-tinggi. Pembantu rektor 1, rektor 2, rektor 3, rektor 4. Lalu turun ke dekan. Lalu dekan 1, dekan 2. Yang di atas dulu dikenyangkan perutnya, baru sisanya dapat cleaning service. Tapi yang sekarang ini dia Karim. Kalau Karim bagaimana? Dia itu ibarat banjir. Kalau banjir bagaimana? Musuhan dengan yang tempat yang tinggi. Dia tidak akan memberi hadiah kepada orang-orang yang sudah kaya, yang sudah mapan, yang sudah berpangkat. Pasti orang yang paling rendah jabatannya itu yang dikasih. Paham? Nah, jadi kalau banjir nih, ini kalau musim hujan nih, banjir hujan nggak di tempat antum? Hujan. Nah, ibu udah deg-degan nih, karena tempat ibu adalah tempat yang dirindukan banjir, ya di Kelapa Gading. Jadi kalau ada banjir kiriman, mana orang Bogor di sini, jangan dia kirim ya banjir ya. Nah, dia musuhan, tidak mampir di Depok, tidak mampir di mana-mana, pasti tempat ibu yang dicarinya. Makanya tadi malam udah deg-degan nih, duh banjir enggak nih kata ibu ya. Jadi ini di sini dipakai banjir untuk musabahbih saja. Dia itu ibarat banjir yang nggak peduli dengan orang yang sudah mapan, dia pasti mencari ini. Barulah si Tuti tadi tenang kalau benar gitu ya. Lalu bagaimana cara menguraikannya? Mana musabahnya? Ya. Musabahnya apa tadi? Apa? Musabahnya kan tadi ya, menghilangkan ketidakmungkinan ya, keraguan-raguan Tuti untuk mendapatkan THR-nya karena selama ini orang pimpinan itu sekarang sedih akan selalu memberikan teman-teman koleganya terlebih dahulu. Tapi itu dibantah oleh musabahbi. Bagaimana musabahbinya membantah? Karena yang sekarang ini adalah banjir
yang musuhan dengan tempat yang tinggi. Bagaimana Fiska? Pusing Fiska? Nah, coba kita lanjut kepada yang kedua dulu. Lanjut. Ini yang tadi. Ya, karena tadi sudah saya ajarkan, ya mungkin enggak susah lagi. Qad yusibul fata wa laisa ajiban. Qad yusibul fata laisa ajiban. Qad masuk kepada fi'il mudhari, apa artinya? Menguatkan. Nah, ya, kalau ke fi'il madhi sesungguhnya, kalau kepada fi'il mudhari kadang-kadang. Berarti kalau kadang-kadang tidak selalu ya. Kadang-kadang qad yusibul fata wa laisa ajiban. Kadang-kadang pemuda itu beruban. Jangan heran. Laisa ajiban. Mengapa ada kata laisa ajiban? Tolong diinterogasi. Kenapa laisa ajiban? Karena umumnya heran. Karena umumnya heran. Dari nenek moyang kita sampai sekarang kalau pemuda itu beruban, orang heran. Tapi di sini si penyair bilang jangan heran. Untuk mengisi kejanganan heran itu tentu harus diberikan tandingannya. Tandingannya apa? Supaya jangan heran, tandingannya apa? Bahwa Ayura, kamu akan melihat nur itu sari bunga, akan melihat sari bunga fil qadibir ratib, dalam kelopak bunga yang muda. Jadi sari bunga itu tidak ada pada kelopak bunga yang tua, tapi adanya kelopak bunga yang muda. Jadi jangan cemas, biasa kok. Kenapa dengan sari bunga? Sari bunga itu putih, ya. Uban itu putih. Kita lanjut. Mudah-mudahan persentasenya udah meningkat, pahamnya. Ya. Berikutnya. Man yahun yashul al-hawanu alaihi ma li jurhin bimaitin ilam. Apa yang Anda tahu? Yahun apa yahun? Atau man yahin ya? Hana yahinu, hayyin ya, hayyin. Man yahin yashul al-hawanu alaihi. Apa artinya? Siapa bisa? Yang pintar kawaid, ayo keluarkan ilmunya. Man yahin? Ayo. Siapa? Siapa? Siapa apa? Salah nggak dimarahin, nggak dikurangin nilainya, ini belum dinilai. Man yahin? Siapa? Orang yang hina. Nah, ya. Ya, karena ada dua penerjemahan Ibu dengar selama ini, siapa yang menghina. Kalau ini adalah siapa yang hina. Nah, coba baca dengan hati ya. Siapa yang hina, gampang kok dihina. Apa benar? Siapa yang hina itu kan umum. Nah, kita harus tahu dulu siapa yang dikatakan hina di sini. Nah, yang dikatakan hina di sini seperti orang yang mengabaikan masalah agama, orang yang nggak sholat, orang yang nggak puasa, itu dianggap hina, ya, hina. Nah, apa benar? Coba antum lihat ke realita. Apa benar orang hina itu gampang dihina? Ini karena kata-kata orang pintar, kita harus kalau cocok kita iakan, kalau nggak cocok tidak kita iakan. Nah, ini katanya orang hina itu gampang kok dihina. Nah, kalau belum nanti cobakan ya, saya sudah mencoba. Saya ambil di sini orang yang hina itu orang yang nggak sholat. Kalau orang alim dibilang nggak sholat, marah nggak? Marah ya? Berarti susah sekali menghina orang soleh. Susah sekali menghina orang yang ini. Tapi kalau orang nggak sholat, kok kamu nggak sholat? Apa jawabnya? Nggak marah, nggak apa-apa jawabnya. Ntar aja kalau udah tua, atau udah hafal kok. Kayak kemarin aja,
Nah, dia candain seperti itu. Berarti dia tidak merasa terhina, kita bilang dia tidak sholat. Agak ngelamun, fiskal mengiyakannya agak ragu-ragu. Ya. Jadi orang hina atau perempuan hina, perempuan malam. Kalau perempuan soleh dibilang di keluyuran terus marah dia kan. Tapi kalau dia kemana aja kamu? Pulang pagi-pagi pergi, dia cengengesan saja. Dia mau tahu aja, mau ikut segala macam lah, ya macam-macam lah. Berarti dia tidak hina. Gampang kok, tidak akan marah dia. Tapi kita harus pikir-pikir juga ya, dia kan punya hati ya. Tapi peribahasa ini terlalu berani juga ngomong orang hina itu gampang kok dihina. Tapi kalau kita tetap tidak percaya, dia datangkan musabah bihnya. Apa musabah bihnya? Ma li jurhin bi mayyitin ilam. Ya. Mayat itu walaupun dilukai tidak merasa pedih. Artinya apa? Orang yang sudah bejat itu, orang itu sudah seperti mayat. Tidak luka lagi kalau disakiti, diomong kasarin, disiniskan, dia tidak merasa pedih lagi karena dia sudah mayat. Bimayitin ma li jurhin bimayitin ilam. Ya, kita uraikan mana musabahnya? Musabahnya tidak mungkin. Ya, tidak mungkinnya orang hina itu tidak merasa hina. Karena dia punya hati manduk pandangan umum ya. Sekasar-kasarnya orang itu kalau dihina pasti sakit, itu pandangan umum. Tapi disangka oleh penyair ini, enggak, coba aja. Dia itu udah bangkai kok. Di sayat-sayat di sini dia tidak akan sakit lagi. Itu kata ahli fikir ini, ahli sastra ini. Yang menyalahi ketentuan umum. Umum itu kita lah, termasuk saya. Kalau yang menurut saya, pedih kok. Nah, tapi kalau dia merasa ini kan permainan bahasa ya. Nah, lanjut. Nah, ada pertanyaan silakan nanya Bu gitu ya. Ustazah izin bertanya. Ya, Dewi. Jadi untuk musabahnya itu tidak tertulis ya Ustazah? Itu yang pertama. Semua yang pertama itu musabah. Mana musabahnya cara mengatakannya pakai hal. Keadaan orang yang hina gampang dihina. Nah, tidak mungkinnya itu di mana? Tidak mungkin dia gampang dihina. Kan dia masih manusia. Tapi katanya gampang dihina. Buktinya apa? Buktinya dia itu udah bangkai kok. Begitu Dewi. Apa sudah tercapai sasaran pertanyaannya dengan jawaban? Nah, syukur Ustazah sudah. Nah, udah benar. Tadi benar, tadi pertanyaan Dewi apa? Pertanyaan Dewi apa? Apakah musabahnya tidak tertulis? Nah, ini musabahnya yang pertama itu musabahnya, lalu diwujudkan dengan terjemahan bebas, yaitu mana musabahnya? Pakai keadaan, pakai halu ya, bukan surah. Kalau surah tamsil. Keadaan orang yang gampang dihina, orang hina itu gampang dihina keadaannya. Lalu dikuatkan atau dimungkinkan dengan yang kedua yaitu musabahnya, yaitu gambaran mayat ya, karena tidak merasa apa-apa lagi. Dia udah kebal, dia dilukai pun tidak merasa pedih. Begitu. Ya. Jadi pasti ada musabah bihnya karena kita masih belajar tasbih, tapi dia berbentuk kalimat. Tamsil juga berbentuk kalimat, hanya bedanya tamsil gambaran, kalau ini keadaan. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi. Yang di balik sana nggak ada pertanyaan. Ya, saya sanksi antum mendengar apa tidak ya, mudah-mudahan mendengarlah. Ini wa minal khairi butu'u saibika anni. Titik. Nah, itu musabah itu semua nih Dewi.
Ya, bagiku yang baik itu lambatnya pemberianmu padaku. Nah, kan menyalahi ketentuan umum. Karena ketentuan umum bagaimana Dewi? Pasti siapapun orang itu ingin cepat-cepat diberi. Tapi aku ini apa namanya? Menyalahi ketentuan umum. Bagiku yang baik kau tunda pemberianmu. Nah, karena otak kita bertanya-tanya kenapa kok begitu ya? Nah, lalu ada ini. Oh, cepatnya awan itu asra'us sahab, awan tercepat itu dalam perjalanannya adalah al-jaham. Jaham ini apa Dewi? Udah belajar kemarin arti jaham apa? Awan putih. Ya. Awan kan awan umum bentuknya namanya sahab. Udah kan dulu ya? Sahab. Sahab yang qasim ila qismain. Yang satu ghamam, ghamam itu awan hitam. Yang kedua jaham, jaham awan putih. Al-ghamam jalannya lambat karena dia membawa air. Ingat enggak puisi yang lalu? Nahnu nabtur ruba wa antal ghamam. Aku ini adalah rumput di tepi tebing sedangkan kau adalah awan hitam. Berarti yang siap menyuburkan. Kalau ini jaham. Ya. Nah, ada pertanyaan? Lanjut. Ini. Kita mulai jam berapa tadi ya? Kita mulai jam berapa tadi? Ya. Bentar, laptopnya keluar. Kita sampai 11.20 ya? Oh, 16.20. Jam setengah jam kita. Nah, yang kedua, saya mohon sekali kalau mau bertanya, mau menambahkan, mau beri contoh, silakan. Yang berikutnya, la yu'jibanna madiman. Ini dot ya, kasih titik di antum nanti sendiri. Madiman, husnu bidzatih. Husnu bidzah. Bidzah bukan binya, bukan huruf jar. Wahal yaruku dafinan jaudatul kafan. Mana enggak tahu artinya? Madiman saja. Ya, madiman, mazluman, orang yang teraniaya, orang yang menderita. Ya. Nah, mana fa'il yu'jibanna? Mana fa'ilnya? Husnu bidzah. Apa arti bidzah? Bidzah itu pakaian mahal atau aksesoris. La yu'jibanna ditaukidkan lagi. La yu'jibanna madiman. Jadi kalau diterjemahkan harfiah kurang paham, kita pakai terjemahan kita. Kalau harfiahnya tidaklah menakjubkan orang yang teraniaya bagusnya pakaian itu. Itu harfiah. Kalau saya artikan dengan versi saya, apa? Pakaian indah itu tak sedikit pun mengagumkan mempesona bagi orang yang sengsara. Apa iya? Nah, ya, ini apa iya ini yang bikin kita bertanya dulu. Apa iya orang yang sengsara itu tidak tergiur dengan pakaian indah? Karena menurut umumnya siapapun pasti suka yang indah. Tapi kok dijamin ya oleh ahli filsafat ini, oleh ahli sastra ini bahwa dia tidak tergiur. Kita cek ke lapangan dulu. Antum pernah tidak berdiri berlama-lama di depan kuli bangunan atau penggali jalanan? Berlama-lama kalau ibu sudah coba berlama-lama. Pernah nggak dia tertegun setiap mobil Mercy lewat? Enggak kan? Setiap Mercy lewat dia terus sampai hilang mobilnya. Enggak. Ya, kalau perempuan pernah nggak dia melihat aksesoris kalung emas orang
di saat dia bekerja. Enggak. Justru beda dengan kita yang boleh dikatakan sudah tidak teraniaya ini. Ya, misalnya ibu nih, lihat apa namanya brosnya Filzah ini bagus. Lalu ibu dekatin, Filzah di mana beli ya Filzah? Di ITC Bu, Cempaka Mas. Ah, di mana? Lantai berapa? Berarti begitu terpukaunya ibu melihat apa brosnya si Filzah ini. Sementara di sisi lain saudara kita yang sudah yang teraniaya itu seindah apapun dia tidak tergiur. Coba terka. Dalam hal apa dia tergiur? Yang terpukau, yang terpesona apa? Bila mandornya datang membawa sebungkus nasi, isinya nasi uduk dan tempe goreng, itu baru dia terpukaunya. Ya itu. Lalu pertanyaannya, apa iya? Nah, apa iya ini yang membuat jadinya dia tasbih? Apa iya? Dia kan punya cita rasa. Iya. Nah, didatangkanlah musyabah bihnya. Apakah mayat itu masih bahagia dengan indahnya kain kafan? Wahal yaruku dafinan jaudatul kafan. Apa itu jaudatul kafan? Indahnya kain kafan. Dia kalau sudah bangkai, dia tidak peduli apakah dia dikafani dengan sutra, apakah dia dikafani dengan karung goni beras, dia tidak peduli. Sama aja. Jadi sastrawan itu kadang-kadang membuat penggambaran memang kadang-kadang terlalu ya, terlalu. Nah, ada di sini mana musyabahnya? Keadaan orang mazlum ini bukan teraniaya politik aja ya. Orang mazlum, orang yang sengsara. Kaum duafa, ya, kaum miskin. Tidak akan tergiur lagi indahnya kain kafan. Dia cukup sederhana saja. Bagaikan bangkai yang juga tidak bangga walaupun indahnya kain kafan itu. Itu dimni ya. Karena tidak bisa dipotret, tidak bisa digambarkan dengan mata kita, tidak bisa kelihatan. Hanya dirasakan. Saya rasa ada lagi. Nah, ini yang tadi ini. Wama ana minuhum bilaish fihin. Aku bukan mereka sekalipun hidup bersama mereka. Nah, yang tadi. Siapa tadi? Contohnya, modelnya tadi. Yang nyari rumah, nyari kosan. Bintang. Nah, ini ya. Ini anak, ini bintang. Aku bukan mereka, sekalipun hidup bersama mereka. Ditentang oleh umum, karena umum mengatakan pasti terpengaruh. Tapi dia nekat mengatakan bahwa aku bukan mereka, sekalipun hidup bersama mereka. Dipuaskan atau diberikan gambarnya, bukankah emas itu adanya dalam tanah? Walakin ma'dinuz zahabi ar-ragam. Tambang emas itu adalah tanah. Nah, lalu ditambah kalau menganalisis tambahannya itu adalah kemampuan antum, tidak ada di buku. Ya, tambahnya belah-belahnya itu kemampuan antum di dalam meresapi puisi-puisi itu. Ya, jadi mengapa? Ya, memang kita lihat, saya sendiri pribadi belum pernah melihat tambak emas, tapi bisa merasakan karena melihat di TV ya, memang emas itu adanya di tanah. Sebungkah tanah ukuran besar, emasnya cuma sedikit ya, tapi tidak jadi tanah. Ya. Dan tambah lagi 3 ini. Mudah-mudahan paham ya. Lanjut. Habis. Nah, ya, ini telah. Saya kuruni qaumi idza jadda jidduhum. Siapa bisa mengartikan ini? Yazkur. Ya, apa yazkur? Mengingat. Ya, terus kaumku. Sa berarti will ya, akan ya.
kaumku akan mengingatku kalau sudah kepepet atau sudah bersangatan sekali penderitaannya baru ingat padaku. Nah, real apa mitos ya? Nyata apa benar ini? Ya, rasanya nyata. Jangankan dengan pimpinan, dengan PA saja, ya. Nah, ini pura-puranya ibu PA ini, ya. Mahasiswaku baru ingat padaku kalau sudah butuh banget. Seperti apa? Minta tanda tangan, KRS. Betul, ya. Seharusnya tidak. Seharusnya bila dia mencantumkan Bu Zuriati sebagai PA-nya, dia harus selalu mengingat, ini PA-ku ini, kalau ada kesulitan tanya. PA itu sebetulnya adalah untuk mencarikan solusi kalau ada kesulitan-kesulitannya. Ini enggak. Tapi dimungkinkan. Tapi itu wajar saja. Bukankah kalau malam sudah gelap yang dicari adalah bulan? Wa fil lailatiz zalma yuftaqadul badru. Bukankah di malam yang gelap yang dicari bulan? Bulan itu di sini adalah pimpinan tadi. Kalau PA ya PA. Ya. Jadi bagaimana nih, bisa dipahami enggak nih? Fiska. Seharusnya kaum dengan pimpinannya itu harus bagaimana? Harus saling mengingat terus. Tapi kenyataannya saling melupakan. Untuk pengobat artinya untuk memungkinkan itu memang wajar dan sering terjadi adalah bagaikan kalau malam itu yang dicari tentang bulan. Kalau sudah mau mengurus ke penghulu, baru cari penghulu. Kalau enggak ingat. Ya. Nah, selesai. Sudah, coba lihat lagi bisa ada enggak ya? Nah, ini penutup ini. Penutupnya gini. Untuk membandingkan ya. Penutupnya membandingkan. Yang dua di atas ini adalah tasbih sarih ya. Mal mautu illa sarik dakka sasu. Karena bisa ditunjukkan kata ya. Ada ma, ada illa, sudah diajarkan belum di kawaid? Kalau mau menerjemahkan yang indah, buang dua-duanya. Ma dan illa buang saja. Jadi, kematian itu, maut itu bagaikan pencuri. Ya, jadi kalau diharfiahkan, tidaklah maut itu kecuali pencuri. Kan tidak enak ya kalau diterjemahkan. Kematian itu bagaikan pencuri. Dakka syaksuhu. Halus tubuhnya. Yasulu bila kafin. Dia mencabut tanpa tangan. Begitu halusnya pencuri itu, kalau dia mengambil TV kita dengan tangan, pasti kedengaran. Ini saking kayaknya tidak pakai tangan, sakingnya tidak kedengaran. Berjalan tanpa kaki. Nah, maling itu kalau dia berjalan pakai kaki, pasti kedengaran telapak kakinya. Tapi diibaratkan maling itu berjalan tanpa kaki. Itulah maut. Nah, di sini sarih ini. Mana musyabah? Maut. Maut. Ya, mana musyabah bi? Sarih. Sarih. Nah, mana wajhu syibhi? Yaitu halus tubuhnya semuanya ini. Dakka syaksuhu. Nah, boleh sampai di situ juga boleh, atau semuanya juga boleh. Yang mencabut tanpa tangan, berjalan tanpa kaki. Mana ada tasbihnya? Kayaknya nggak ada ya, nggak ada tasbih. Jadi tasbih apa namanya ini? Jadi ini adalah muakkad, Fasol. muakkad mufassal. Muakkad mufassal, betul. Nah, yang kedua ini yang tamsil, ini untuk membedakan aja. Coba bedakan. Kita berada dalam posisi tamsil. Tamsil apa tadi? Gambaran. Ya. Awalu badil masyib wahidah. Pertama kali tumbuh uban itu satu. Ada nggak tumbuh sekaligus semua? Enggak kan? Satu. Kemudian yang satu itu tus'ilu majawarat min sya'ri. Dia menyalakan. Yang tadi rambutnya hitam karena dinyalakan jadi putih semua. Itu menurut pandangannya. Seperti apa proses itu dari satu menjadi banyak?
Nah, seperti mithlul hariqil azim. Bagaikan kebakaran yang besar. Bagaimana kebakaran yang sebesar? Tabda'uhu awalu saulin saghirati syarar. Yang awalnya hanya percikan api kecil. Jadi segede apapun kebakaran hutan, kebakaran gedung, itu tidak langsung api gede, tapi adalah mulai dari cetusan api yang paling kecil. Nah, jadi yang pertama gambaran uban yang tumbuh satu ini sama dengan gambaran kebakaran besar yang diawali dengan api yang kecil. Itu tamsil. Nah, kalau antum mau lanjutkan apresiasinya silakan. Ini maknanya dalam kehidupan apa? Bahwa sesuatu yang perbuatan yang membawa bencana besar itu mulanya adalah masalah kecil. Ya, masalah kecil. Itu bisa pernikahan pun ada yang gagal, hanya masalah kecil gitu ya. Nah, gitu. Baik, itulah tamsil. Coba masih ada, coba lihat, habis kali ya, habis ya. Ya kita buka lagi, kita diskusi sebentar. Nah, ya, mudah-mudahan ada yang ngantuk ya. Nah, segar semuanya. Hari ini Ibu sudah menjelaskan tamsil dan dimni. Beda tipis. Sama tapi berbeda. Persamaannya sama-sama jumlah. Persamaannya itu sama-sama jumlah. Perbedaannya yang satu gambaran, yang satu keadaan. Kalau gambaran bisa kita ragakan. Sedangkan kalau keadaan baru bisa kita rasakan, kita renungkan, kita interogasi. Ya. Nah, itu pelajaran yang sudah antum miliki. Sudah berapa poin? Tasbih sarih, arkan dan aksam, kemudian tasbih tamsil, kemudian tasbih dimni. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ibu akan berikan pengantar untuk besok agak 10 menit nih. Enggak ada? Enggak ada? Boleh Ibu berbaik sangka bahwa antum paham semua, atau berburuk sangka antum tidak paham semua. Ya. Nah, jawabannya nanti di dalam jawaban ujian, ya. Baik, minggu depan pokoknya lebih susah lagi yang namanya majas. Ya. Jadi siapa yang nggak datang, tolong usahakan. Kalau demam-demam dikit, udah pijit-pijit aja itu, mudah-mudahan sembuh ya. Nah, jangan ditinggalkan kuliahnya. Majas. Halo, majas itu apa? Antum pasti udah dengar di SMA dulu, di SMP. Majas itu apa? Perbandingan bukan, Prof? Perbandingan bagiannya. Betul. Yang apa lagi? Gaya bahasa ya. Ya. Jadi secara umum majas dalam bahasa Indonesia adalah gaya bahasa. Nah, karena saking gaya bahasa itu banyak, sehingga dia terbagi 3 di bahasa Indonesia ya. Tidak usah untuk pikirkan bahasa Indonesia. Apa itu? Ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, apa satu lagi Ibu lupa ya. Nanti tanya bahasa Indonesianya silaturahmi dengan guru bahasa Indonesia ya. Kalau enggak buka buku bahasa Indonesianya lagi. Nah, tapi ya, ini tapi. Tapi majas di dalam balaghah Arab itu bagian kecil dari sekian jumlah bahasa, bagian kecil. Ya, salah satunya yang akan kita pelajari minggu depan namanya isti'arah. Nah, tidak usah definisi dulu. Antum pernah nggak mendengar bintang pun tersenyum? Bintang tersenyum. Pernah? Laut pun marah. Apa lagi? Jam dinding pun tertawa. Jam dinding tertawa. Burung bernyanyi. Burung-burung bernyanyi. Ikan menari. Ikan menari. Nah, itu salah satu bagian kecil ya. Bagian kecil yang namanya dalam bahasa Indonesia personifikasi. Jadi bukan kalau majas itu kesemuanya. Jadi personifikasi. Jadi meminjam kata
yang seharusnya bukan dia dipakainya. Burung-burung berkicau, itu kalimat biasa. Tapi kalau burung-burung bernyanyi, kalimat majas. Ya, ya. Bintang bersinar, itu kalimat biasa. Bintang tersenyum, majas. Nah, bagaimana uraiannya? Itu minggu depan ya. Bisa terjadi pada tersenyum, ya dia menggantikan kalimat yang biasa, yaitu bersinar. Okay. Nah, kemudian banyak yang lain-lain. Artinya menggunakan kata yang bukan padanannya, itu pasti istiarah. Bagian dari majas. Anjing menggonggong, anjing menggonggong, biasa. Anjing meraung-raung kesakitan. Meraung-raung itu kan punya manusia. Tapi dipakaikan, ya. Itu salah satu kajian dari majas. Kemudian ada lagi istiarah tamsiliyah. Tidak sekalinya besok, ini garis besarnya aja. Istiarah tamsiliyah apa? Kalau tadi terjadi pada kata ya, kalau istiarah tamsiliyah ialah padanya dengan bahasa Indonesia namanya peribahasa. Peribahasa apa? Apa definisi peribahasa? Ya, saya masa nggak tahu peribahasa Padanan digunakan. kata bukan saja. Kalimat ya yang yang dicari bukan kalimat yang tertulis, tapi kalimat di luar badan kalimat tersebut. Contohnya, tong kosong berbunyi nyaring. Atau nyaring bunyinya atau berbunyi nyaring ya? Tong kosong apa? Nyaring. Nyaring bunyinya. Nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu kalimatnya. Tapi yang dimaksud bukan tong itu antum pukul-pukul lalu bunyinya nyaring. Bukan. Tapi adalah itu gambaran orang yang selalu membual. Omongannya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Kemudian apalagi banyak itu kan. Itu salah satunya peribahasa. Kemudian ada lagi namanya itu istiarah tamsiliyah ya. Ada lagi namanya majas mursal. Itu ada 8 bentuk nanti. Masaklah nasi. Itu kan tidak indah ya, nggak indah, tapi itu gaya bahasa. Masaklah nasi. Nasi kok dimasak? Nasi kan udah masak. Tapi tidak ada niat bagi orang dan tidak boleh. Karena itu peninggalan nenek moyang cerita itu. Tidak boleh kita ganti. Dewi, masaklah beras. Misalnya ini kita sepakat nih. Kalau gitu Bu ganti aja. Mulai sekarang jangan masak nasi, tapi masaklah beras. Tidak boleh, itu perlu dilestarikan masalah nasi. Nyalakan api. Api kan sudah nyala. Nah, itu. Nah, siapa lagi itu ya? Rara, makan apa tadi siang? Makan siang pakai apa tadi? Saya pakai ayam. Ayam itu dari kepala sampai ke kaki. Yang dikatakan ayam. Tapi yang dimakannya sebahagian. Dada, paha. Ya, nah, itu gaya bahasa ya. Itu nanti kita bahas lagi. Lihat Pak Marzuk nggak? Udah lama Bu, nggak kelihatan batang hidungnya. Itu gaya bahasa. Batang hidungnya. Nah, apa lagi? Ya, banyak lagi. Mudah-mudahan kita selesai ya 3 pertemuan ini tentang bayan. Tahu sih Bu. Ada pertanyaan? 5 menit lagi saya kasih waktu. Ya, sia-sia waktu.
ما في soal? Jadi setelah selesai nanti baru kita ujian UTS. Lalu masuk nanti ilmu badiah. Bintang tersenyum. Itu apa tadi saya katakan? Bintang tersenyum. Istiarah ya. Istiarah bintang tersenyum. Maafi soal? Kalau tidak, ya kita buka sedikit dulu. Kita buka ini PPT-nya. Masih ada kok 10 menit lagi jam jatah saya untuk menjelaskan. Makanya saya minta tanya jawab. Nah, ada enggak pertanyaan? Yasmin bertanya tidak, komentar tidak Yasmin. Puhana. Tidak ada? Kalau enggak, saya enggak mau nyanyikan waktu yang 10 menit ya. Coba antum tulis salah satu contoh majas saja. Burung-burung bernyanyi di atas pohon. Coba tulis di kertas, di buku catatannya. Ya, 10 menit saja. Kalau enggak nanti saya mengambil hak antum. Sepertinya hak antum untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Artinya kalau tidak dapat, tidak bisa ujian. Sudah ditulis? Sudah. Bisa nggak ditayangkan apa yang antum tulis tadi sebentar? Salah seorang saja, berarti tulisan salah seorang saja. Dikirim ke ini, apa tadi yang saya tulis tadi? Bisa enggak? Tulisan Arabnya ditayangkan satu kalimat ini. Enggak ada mau nulis ya? Nah, apa tadi Imadun Hamdi, apa yang saya suruh tulis? Burung-burung bernyanyi di atas pohon. Nah, burung-burung bernyanyi di atas pohon. Serius ya, ini 10 menit lagi nih. Burung-burung bernyanyi di atas pohon. Persoalan kita sekarang apa nih? Persoalan kita sekarang adalah pinjam-meminjam, pinjaman kata. Kalau burung-burung berkicau di atas pohon, itu tidak terjadi gaya bahasa. Tidak ada majas. Terjadi kalau kita ambil pada bernyanyi, berarti dia meminjam ya. Meminjam kata. Nah, ada rumusnya. Yang dipinjam itu berfungsi sebagai musyabah bi. Yang dipinjam. Yang aslinya musyabah. Ya, di sini paling banyak jatuh. Jadi jangan jangan setengah hati menerima ya pelajarannya ya. Burung-burung tersenyum di pohon. Kita garis bawahi kata tersenyum karena itu yang dipinjam. Nah, kata tersenyum. Rumus pertama, yang dipinjam itu pasti musyabah bi. Ya, pasti musyabah bi. Yang aslinya musyabbah. Jadi kesimpulan sementara, di dalam ilmu majas ini, kalau yang sebelumnya musyabah dan musyabah bi wajib ada. Kalau di dalam istiarah ini musyabah atau musyabah binya salah satu hilang. Nah kebetulan ini yang tersimpan adalah yang aslinya, yaitu berkicau. Ya enggak? Najwa, ngikutin? Ngikutin, Prof. Nah, yang ikutin ya. Jadi yang itu rumus. Kalau rumus antum pakaikan pasti betul. Tapi kalau antum bolak-balik pasti salah. Rumusnya apa yang pertama? Yang dipinjam itu adalah musyabah bih. Nah, kalau musyabah bih namanya, kalau musyabah bih yang tertulis itu namanya istiarah tasrihiyah. Tulis saja pakai bahasa Indonesia loh. Namanya istiarah tasrihiyah.
Itu rumus ya. Saya nggak bisa nulis ya, nggak ada emang isti'arah tasrihiyah. Dah? Bintang, sudah paham Bintang? Kalau saya minta Bintang, apa contoh kalimatnya apa tadi? Burung-burung Tersenyum di pohon. di atas pohon. Yang kita olah sekarang yang pinjamannya yang mana? Burung-burung tersenyum. Bukan. Yang dipinjam yang mana? Burung berkicau. Bukan. Kata yang dipinjam mana? Hah? Bernyanyi. Yang dipinjam kan bernyanyi. Kalau berkicau kan aslinya. Ya. Ya, yang kita olah kan yang tertulis yaitu bernyanyi. Nah, kalau yang tertulis itu yang dipinjam itu yang tertulis itu namanya musyabah bih ya. Atau rumus kedua, kalau musyabah bih yang tertulis itu namanya isti'arah tasrihiyah. Dan minggu depan pakai BPT ya. Isti'arah apa? Tasrihiyah. Farah? Ngikutin Farah? Tasrihiyah. Ngikutin Prof. Tapi tadi itu yang dipinjam itu bukannya isti'arah tasrihiyah, Prof? Yang mana? Yang dipinjam. Saya ulangi sekali lagi. Contohnya burung-burung bernyanyi di atas pohon, terjadinya isti'arah pada kata bernyanyi. Ya. Nah, lalu cara mengolahnya ini nanti ada lagi, kalau keliru ada lagi namanya yang lain. Kalau yang tertulis itu musyabah bih, sesuai rumus musyabah bih, maka namanya isti'arah tasrihiyah. Ya. Nah, isti'arah. Apa yang melarang bernyanyi itu dari artis bernyanyi yang sebenarnya, yaitu burung. Ya. Karena kalau burung berkicau tidak dilarang dari artinya berkicau, tapi bernyanyi ini tidak mungkin burung-burung bernyanyi. Burung-burung itu harus berkicau. Apa yang melarangnya? Yaitu kata burung. Itu namanya karinah. Tidak apa-apa. Ini sekarang ini aja mukadimah aja. Nanti tidak ngerti dulu tidak apa-apa ya. Di rumusnya apa? Kalau karinahnya itu kalau yang tertulis itu musyabah bih namanya isti'arah tasrihiyah. Dah paham ya? Nah. Tapi coba digaris lagi, burung itu bernyanyi. Nah sekarang apa buka PPT aja ya? Takutnya antum pusing. Coba buka PPT sebentar. Apa? Masih ada? PPT buka. PPT yang keberapa? Yang sesudah itu. Berapa lagi tuh? Saya takutnya waktu berlalu, suara saya habis, antum masuk kiri, keluar kanan aja ya, karena enggak paham. Coba. Majas tadi majas. Nah. Ya, definisi dulu ya. Apa itu majas? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia namanya stylistika. Yaitu terbagi yang pertama dulu majas lugawi. Majas lugawi ialah lafaz yang digunakan tidak pada tempatnya. Jadi lafaz bernyanyi itu tidak pada tempatnya. Bernyanyi itu biasanya manusia, sekarang dipakaikan untuk burung. Jadi tidak pada tempatnya. Lafaz yang digunakan tidak pada tempatnya. Ya. Li'alaqatin ma'a karinatin. Karena ada kaitannya dengan karinah mani'atin yang melarang min iradatil makna hakiki. Dari makna yang sebenarnya. Ada karinah melarang dari bernyanyi dari arti yang sebenarnya. Itu namanya karinah dalam hal ini adalah burung. Dua, hubungan al-alaqatu bainal makna hakiki wa maknal majazi qad takunu musyabahah
Waqad takunu ghaira musyabahah. Hubungan antara makna yang sebenarnya, yaitu bernyanyi, makna sebenarnya apa? Ya bernyanyi, do re mi fa sol la si itu bernyanyi ya. Dengan makna majazi, yaitu dengan makna kiasannya, yaitu apa? Makna kiasannya makna kiasannya adalah berkicau, dengan bernyanyi itu ada hubungannya. Hubungannya itu kadang-kadang sejalan. Berkicau, musyabahah ya. Berkicau dan bernyanyi itu sejalan. Kalau begitu ada enggak musyabahah? Ada. Waqad takunu ghaira musyabahah. Nanti kita pelajari yang ghairu musyabahah ya. Atau mau sekarang juga? Mau sekarang juga gini. Kalau kamu tidak percaya, Bu Zur marah, tanya aja ke kampus. Apa kampus bisa ngomong? Tidak kan? Jadi kampus dengan makna arsi yang sebenarnya, dengan makna yang kiasannya, yaitu orang di kampus, itu namanya ghairu musyabahah. Nanti minggu depan mungkin lebih jelas lagi. Al-qarinah katakunu lafziyah wa katakunu haliyah. Yang menjadi karena itu kadang-kadang lafziyah dan kadang-kadang karena. Coba enter aja dulu deh. Nih, ruang lingkup yang akan untuk pelajari. Coba enter. Nah. Di dalam kajian majas ini, kalau bisa selesai 2 minggu, kalau enggak dapat saya 4 minggu ya, karena 4 topiknya. Majas itu kita bahas pertama majas mursal, majas lugawi, majas mursal, majas akli, kinayah. Jadi 2 minggu ini majas lugawi. Apa itu majas lugawi? Enter. Nanti baca juga bukunya. Lanjut. Nah. Oh ya, ini kerangka aja dulu. Nah. Kalau majas lugawi, ada 4 masalah yang kita bahas. Pertama, isti'arah tasriyah dan makniyah lawannya. Yang kedua, isti'arah asliyah, tabaiyah lawannya. Yang ketiga, isti'arah mujarradah, murasyahah, mutlaqah. Dan yang keempat, isti'arah tamtsiliyah. Yaitu yang termasuk kepada majas lugawi. Ini satu contoh aja ya, satu contoh 4 bidang ini yang kita kaji. Satu ya, Farah. Satu contoh seperti apa? Burung-burung bernyanyi tadi yang dibahas 4 topik ini. Ya. Contohnya terus. Nah, ini rumus tadi. Apa yang dikatakan isti'arah tasrihiyah? Majas lugawi, isti'arah tasrihiyah. Nih, panah-panahnya ini. Kalau tasrihiyah itu yang tertulis, yang ma'saraha, yang tertulis musyabah bih. Nanti ada lagi makniyah yang dihilangkan musyabah bihnya, tapi tinggal ciri-cirinya. Nah, itu aja dulu, antum pusing nanti. Coba enter. Ya. Coba yang bahasa Indonesianya ada enggak? Coba lagi. Habis. Terus. Yang satu lagi. Ya, enggak. Yang tadi ini. PPT berikutnya kali ya. PPT berikutnya. Ini paling susah ya. Jadi antum harus ekstra apa namanya? Ada PPT ya. Ekstra serius ya. Nah, ini contoh pakai bahasa Indonesia aja deh. Nah, coba perhatikan. Apa yang dengan sebelumnya apa yang dikatakan majas tadi? Adalah peminjaman kata ya, isti'arah. Yang pertama namanya isti'arah tasrihiyah. Di bahasa Indonesia ya. Kalau antum sudah menguasai satu konsep,
Contoh apapun saya berikan pasti bisa. Makanya konsep yang pertama ini antum jangan abaikan. Contoh, bintang tersenyum di langit. Yang mana yang pinjaman? Senyum. Ya. Kalau bintang bersinar di langit, ada nggak pinjamannya? Tidak Tidak ada. ada. Nah, jadi karena pinjaman ini aja yang kita bahas. Bintang tersenyum di langit dalam kurung namanya istiarah tasrihiyah. Nah, persoalan kita mengapa dinamakan istiarah tasrihiyah? Karena yang tertulis adalah musyabah bih. Di mana kita tahu bahwa tersenyum itu musyabah bih? Rumus. Rumus. Apa rumusnya? Yang dipinjam itu adalah musyabah bih. Yang aslinya kan berkicau. Tidak ya, yang tertulis dalam kalimat ini musyabah bih. Setiap yang tertulis musyabah bih dia namanya tasrihiyah. Bolak-balik aja, tapi pokoknya harus tahu hakikatnya. Nah, di sini urainya mengapa dinamakan tasrihiyah? Diserupakan bersinar. Aslinya apa dah? Aslinya apa, Farah? Bersinar ya. Diserupakan bersinar dengan tersenyum. Jangan nanti dalam urainya antum mengatakan diserupakan tersenyum dengan bersinar. Kalau itu udah kurang poin nilainya. Jadi diserupakan bersinar itu yang asli, dengan tersenyum yaitu pinjaman. Lafadznya seperti itu. Untuk pemula ya. Nanti kalau udah pintar terserah antum ya. Nah, diserupakan bersinar dengan tersenyum. Ya. Kemudian dipinjam lafadz musyabah bih. Apa musyabah bih tadi? Tersenyum. Untuk apa dipinjam? Tentu ada tujuannya untuk menggantikan musyabah. Ya, untuk menggantikan musyabah. Apa musyabahnya? Ini salah nih nulisnya nih, siap. Ya, apa musyabahnya? Yaitu bersinar. Tolong nanti yang ahli membetulkan PPT ya, yaitu bersinar. Nah, karenahnya adalah bintang. Nah, karenahnya bintang. Yang melarang tersenyum itu dari arti tersenyum sebenarnya adalah bintang. Karena bintang tidak mungkin tersenyum. Nah, majas ini namanya istiarah tasrihiyah. Ya. Nanti diganti ya, siapa yang mengganti PPT ya? Mana tadi bintia itu bintang. Bintang itu diganti dengan bersinar ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Syubbiha, nah, kalau Arabnya yang pintar bahasa Arab pakai bahasa Arab ya. Diserupakan syubbiha. Diserupakan bersinar. Syubbiha adya bitabassum. Diserupakan bersinar dengan tersenyum. Summastu'ira lafzud dal alal musyabah bi. Kemudian dipinjam lafaz musyabah bi. Wa huwa tabassum, yaitu tersenyum. Lil musyabbah, untuk musyabbah. Wa huwa adya. Nah, itu kan bintang salah itu. Ala sabilil isti'arah tasrihiyah. Karenahnya an-najmu. Nah, ini untuk membuat antum lulus ABC-nya dihafal. Karena bahasa itu juga ada yang dihafal. Kecuali kalau sudah pintar nanti boleh kalimat sendiri. Jadi, gampang kan? Kalau bahasa ini diserupakan tersenyum, diserupakan bersinar dengan tersenyum. Jangan terbalik. Kemudian nanti tanya lagi, kemudian enter. Saya akan tetap lihat jam, nanti antum protes. Oh, udah hampir 32 menit lagi. Nah, nih kata kuncinya. Istiarah tasrihiyah itu ditinjau dari sudut musyabah dan musyabah bih ya. Apa yang tertulis? Paham? Apa yang tertulis? Satu,
Yang tasriyah itu terjadi pada kata, tidak seperti tasbih mursal dan dimni tadi. Kata pinjaman tertulis dalam kalimat dan berposisi sebagai musyabah bih. Kata yang seharusnya hanya tersirat dan berposisi sebagai musyabah. Jadi musyabahnya mana? Musyabahnya adalah bersinar, musyabah bihnya adalah apa tadi? Apa tadi? Tersenyum. Ya. Harus ada karinahnya. Karinah itu artinya yang melarang dia dari arti yang sebenarnya. Ya. Terus satu lagi enter supaya antum nih, enter satu lagi. Oh enggak, itu aja dulu. Ini bisa juga terjadi pada bintang minggu depan deh. Ya. Naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Ya, naik lagi ke atas. Ya. Antum keluar dari Zoom ini, ngafalin ini. Kalau contohnya ini. Nanti kalau saya bilang nanti singa meraung-raung di hutan, nanti antum udah bisa. Kalau antum satu posisi sudah antum kuasai. Bintang tersenyum di langit, dalam kurung namanya majas isti'arah tasrihiyah, diserupakan bersinar dengan tersenyum, kemudian dipinjam lafaz musyabah bih, yaitu tersenyum. Untuk musyabah yaitu apa tadi? Bukan bintang, yaitu apa? Bersinar. Bersinar. Ya, menurut isti'arah tasrihiyah. Karenanya adalah bintang. Ya. Ada pertanyaannya? Coba hafal sebelum keluar. Coba hafal. Coba dihafal 1 menit. 1 menit kan dia jelas itu ya. 1 menit. Oh, udah habis waktunya. Siapa yang hafal? Kita tutup. Satu aja mewakili semuanya. Fardu kifayah. Tapi tutup ininya tapinya. Siapa yang hafal? Bersama-sama. Apa judulnya tadi? Bintang tersenyum di langit. Terjadinya pada tersenyum dulu kita taruhnya. Diserupakan bersinar dengan tersenyum. Kemudian dipinjam lafaz musyabah bih, yaitu bersinar. apa? Yaitu dipinjam. Ya. Tersenyum. Untuk musyabah yaitu bersinar. Menurut isti'arah tasrihiyah. Karenahnya Karenahnya bintang. Ya, minggu depan masuk kita dengan contoh-contoh yang lain. Ya. Oh, dan dalam Al-Qur'an misalnya ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda. Nah, pada ishtaru kan tidak membeli sebetulnya, tapi adalah memilih. Udahlah, nanti antum pusing lagi. Saya kalau mengajar balaghah sampai malam mau nggak? Pasti nggak mau. Ya, udah sampai sini dulu. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, kalau sulit jangan malah dijauhi, tapi didekati. Kalau nggak suka sama Bu Suryati, jangan tambah dijauhi ya, tambah didekati supaya bisa pelajarannya dipahami. Ya, kalau benci sama saya nanti balaghahnya benci sama antum. Halas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen jangan lupa ya, absen dosen sama absen mahasiswa.